Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian semua berada. Kembali lagi bersama saya di channel Salam Fajar 1977. Pada tayangan kali ini saya ingin menayangkan dan mengulas secara singkat tentang makam para waliullah yang makamnya itu tersembunyi. Adapun yang pertama yaitu makam Datu Tungku dan Mbah Soleh. Makam beliau berdua ini ada di daerah Tungkaran sebelum menuju ke makam Datu Bagul. Makam beliau ini tidak tampak dari pinggir jalan, kurang lebih 500 meter masuk ke dalam. Adapun makam yang kedua yaitu yang bernama makam Datu Marlim. Makam Datu Marlim atau yang disebut dengan Habib. Makam Datu Marlim atau Habib Ahmad Badawi Assegaf. Makamnya ada di Desa Awang Bangkal, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar. Makam beliau ini arah menuju ke Riam Kanan atau di daerah Taman Hutan Rakyat. Dari jalan raya menuju makam beliau ini kurang lebih 2 km masuk ke dalam hutan karet. Datuk Marlim ini hidup sekitar 200 tahun yang lalu di zaman Belanda. Beliau disebut Datuk Marlim karena Belanda yang memberi gelar sebagai orang yang jujur. Adapun makam selanjutnya itu makam Habib Umar Al-Atos Al-Maghribi. Makam beliau ini ada di daerah Kecamatan Matraman, Desa Pematang Danau. Beliau ini diyakini sebagai gurunya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datuk Lampayan. Bahkan beliau juga merupakan salah satu guru dari Syekh Saman Al-Madani. Makam beliau ini dari pemukiman penduduk kurang lebih 1 km. Masuk juga ke dalam hutan karet, dan makam beliau ini makamnya tersendiri juga. Dan sekarang sudah diberi kubah. Dan inilah makam Habib Umar Al-Atos Al-Maghribi. Makamnya ada di Kecamatan Matraman, Desa Pematang Danau. Adapun makam selanjutnya itu makam Syed Abdul Majid Al-Atos Al-Maghribi. Makam beliau ada di Desa Pasiraman, di Kecamatan Matraman juga. Dari jalan raya menuju makam beliau kurang lebih 1 km. Makam beliau di sini juga termasuk makam tersendiri. Kemungkinan beliau ini sejaman dengan Habib Umar Al-Atos Al-Maghribi. Dan inilah kondisi makam dari Habib Abdul Majid Al-Atos Al-Maghribi dari jarak dekat. Adapun makam selanjutnya yaitu makam Habib Abdurrahman Al-Atos Al-Maghribi, atau biasa disebut atau dipanggil sebagai Datu Karasik. Makam beliau ada di daerah Desa Suian, Kecamatan Matraman juga. Makam beliau dari jalan raya ini kurang lebih 1 km. Adapun makam-makam di samping beliau juga ada kemungkinan makam penduduk yang ada di sekitar sini. Makam beliau, kemungkinan beliau ini juga sejaman dengan makam Habib Umar Al-Atos Al-Maghribi dan juga Habib
Abdul Majid Al-Atos Al-Maghribi. Sama-sama di daerah Kecamatan Matraman, namun beda desa. Jaraknya antar makam tadi itu beberapa kilometer. Adapun makam selanjutnya itu makam Datu Panjang. Orang penduduk setempat memberi nama makam Datu Panjang karena makamnya berukuran panjang, kurang lebih 3 hingga 4 meter. Namun ada juga yang mengatakan bahwa beliau ini merupakan Datu Takuti karena makam beliau ada di Muara Desa atau kecamatan Danau Salak, Desa Muara Takuti. Inilah makam beliau. Beliau ini juga diperkirakan merupakan murid dari Pangeran Soekarama atau Syekh Abdul Qadir yang ada di desa Danau Salak juga, di daerah Danau Salak. Makam beliau ini juga jauh masuk ke dalam hutan karet, kurang lebih 1 kilometer masuk ke dalam hutan. Adapun makam selanjutnya itu makam Datu Kembar atau Habib Ahmad bin Abdullah Al-Muhdar dan juga makam Habib Muhammad bin Abdullah Al-Muhdar. Makamnya ada 2 karena diperkirakan beliau ini adalah Datu Kembar. Makamnya bersebelahan. Diperkirakan makam beliau ini juga usianya ratusan tahun. Makam beliau ini ada di daerah Muara Bincau, tapi masuk dari jalan raya itu kurang lebih 1 kilometer masuk, melewati areal persawahan. Namun menuju makam beliau ini akhirnya masuk di hutan karet juga. Adapun makam selanjutnya itu makam Pangeran Muhammad Tambak Anyar. Makam beliau ini diperkirakan kurang lebih 2 kilometer dari jalan raya. Masuk juga ke dalam hutan Rumbia nih, lain hutan karet. Beliau merupakan salah satu anak dari Sultan Adam. Jadi semasa pemerintahan Pangeran Hidayatullah, beliau ikut membantu Pangeran Antasari berjuang. Demikianlah informasi tentang makam-makam yang tersembunyi di hutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.